Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Tresia, NIM 190141664, kelas 4D PGSD. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya mengenai wacana perkembangan pendidikan saat ini tentunya dipengaruhi juga oleh perkembangan teknologi sehingga dibutuhkan sikap kreatif, inovatif dari seorang pendidik dalam proses pembelajaran sehingga dapat menghasilkan peserta didik menjadi generasi emas di tahun 2045 yang mampu bersaing dalam kancah global sesuai tuntutan kurikulum 2013. Namun saat ini tidak semua pendidik mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi, sehingga pembelajaran cenderung tidak disukai peserta didik apalagi di masa pandemik COVID-19 saat ini. Menurut pendapat saya tentang wacana ini, yaitu pendidikan merupakan sebuah proses untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual maupun berpikir secara saintifik dan filosofis, tetapi juga mampu mengembangkan spiritualnya. Tantangan pendidikan berkualitas mengharuskan guru untuk belajar kreatif, inovatif, dan inspiratif dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang bermutu untuk menyongsong generasi emas di tahun 2045. Guru menjadi kunci utama keberhasilan sumber daya manusia yang tidak hanya produktif, tetapi juga unggul dan religius. Sehubungan dengan itu, tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk bersinergi mencerdaskan anak bangsa. Peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi 2045 sangat penting. Target yang dicanangkan pemerintah berupa munculnya generasi emas Indonesia dalam 10 atau 20 tahun ke depan, yaitu dengan meluaskan kesempatan akses pendidikan lebih tinggi. Selain itu, dengan meningkatkan kualitas pendidikan sejalan dengan upaya meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Bagi dunia pendidik melakukan perubahan pola pikir dengan meluaskan kesempatan atas pendidikan lebih tinggi. Selain itu, dengan meningkatkan kualitas pendidikan sejalan dengan upaya meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan umum untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Penting bagi dunia pendidikan melakukan perubahan pola pikir. Pendidikan tidak sekedar dimaknai dengan transfer akademik atau keilmuan saja, melainkan dilengkapi dengan karakter. Keseimbangan akademik dan karakter inilah yang perlu disiapkan sejak sekarang. Pemerintah selalu menuntut guru untuk lebih bisa kreatif, inovatif, dan inspiratif dalam serta mengevaluasi, mendesain kegiatan pembelajaran yang bermutu untuk menyongsong generasi emas Indonesia. Jika memang guru menjadi kunci utama, seharusnya pemerintah meletakkan kekuasaan penuh terhadap guru untuk menyusun kurikulum. Pengaruh teknologi juga sangat berpengaruh dalam perkembangan pendidikan. Cukup dengan ponsel pintar dan kuota internet, kita bisa mengakses sebagai platform aplikasi belajar online yang canggih sehingga mencari materi belajar di search engine, blog belajar online, mendengarkan podcast, atau menonton video pembelajaran di channel YouTube. Walaupun internet mempermudah kamu mengakses berbagai informasi, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, kita harus membiasakan diri untuk mencari referensi yang kredibel agar kita tidak termakan hoaks dan turut menyebarkan hoaks. Ilustrasi aplikasi belajar online yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Kedua, kita harus menghargai pembuat materi belajar atau artikel di blog belajar online. Caranya, setiap kamu mengutip atau mendapatkan bahan dari sebuah artikel, setidaknya kita mencantumkan sumber kutipan atau menyematkan link aktif yang menuju ke situs belajar online tersebut. Selain membuka akses informasi yang luas, pengaruh teknologi dalam pendidikan lainnya yang bisa kita rasakan adalah proses pembelajaran mandiri. Contohnya seperti kita merasa ketinggalan materi belajar tertentu, kita bisa mengakses berbagai informasi mengenai materi pelajaran tersebut di internet. Kita juga bisa belajar online menggunakan aplikasi yang disediakan di startup pendidikan Indonesia atau platform belajar online seperti PHMITI. Tidak cuma materi pelajaran sekolah saja yang bisa kita pelajari secara mandiri, kita juga bisa menambah wawasan dan mempelajari berbagai file skills yang bermanfaat di masa depan. Salah satu peranan teknologi terhadap
Pendidikan adalah kita mendorong sistem pembelajaran lebih interaktif dan kolaboratif. Tantangan pembelajaran pendidikan dalam masa corona saat ini melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan ini mengharuskan kita bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan terpenuhi hak pendidikannya. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicari solusinya, seperti ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah, keterbatasan kompetensi guru dalam pemahaman aplikasi pembelajaran, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota, serta relasi guru murid orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Jadi, kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan kita yang harus mengajar pembelajaran secara cepat, secara teknis dan sistem belum semuanya siap. Selama ini pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir. Sebagai paradigma pembelajaran, padahal pembelajaran online bukan metode untuk mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital, bukan pula membebani siswa dengan tugas yang bertumpuk setiap hari. Bukan pula pembelajaran secara online harusnya mendorong siswa menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, mengasah wawasan dan ujungnya membentuk siswa menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Dari tantangan-tantangan itu, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan. Solusi yang dapat menjadi renungan bersama dengan perbaikan sistem pendidikan kita, khususnya terkait pembelajaran daring saat ini. Yang pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Peningkatan kompetensi pendidik di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh mutlak dilakukan. Pemerintah tidak harus sendiri, upaya menggandeng banyak pihak penyedia. Hal ini menuntut stakeholder terkait utamanya para pengembang teknologi pembelajaran harus lebih banyak berinovasi dan mencari terobosan pembelajaran di masa darurat seperti COVID-19 saat ini. Ketiga, pola pembelajaran daring di masa darurat seperti COVID-19 saat ini bagian dari semua pembelajaran meskipun hanya sebagai komplemen. Intinya supaya guru membiasakan mengajar online. Pemberlakuan sistem belajar online yang mendadak membuat sebagian besar pendidik kaget. Kedepan harus ada kebijakan perubahan sistem untuk memberlakukan pembelajaran online dalam setiap mata pelajaran. Guru harus mudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kapasitas dan ketersediaan teknologi. Inisiatif kementerian menyiapkan portal pembelajaran daring saat COVID-19 yang memaksa siswa dan guru menjalankan aktivitas di rumah tetap perlu dukungan penyediaan layanan daring yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu guru harus punya perlengkapan pembelajaran online. Peralatan teknologi ilmu komunikasi minimal yang harus dimiliki guru adalah laptop dan alat pendukung video conference. Yang kelima yaitu ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi informasi untuk daerah yang kekurangan. Akses internet harus diperluas dan kapasitas bandwidth-nya juga harus ditingkatkan. Tapi jangkauan harus diperluas agar sebanyak mungkin sekolah, pendidik, dan siswa merasakan manfaatnya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan untuk melakukan transformasi pembelajaran daring bagi semua siswa oleh semua guru. Kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah skill siswa, dan peningkatan diri dengan perubahan sistem, cara pandang, dan pola pikir interaksi kita dengan teknologi. Oleh sebab itu, kita harus bisa menjadi generasi penerus bangsa agar bisa menjadi generasi emas di tahun 2045. Hanya itu argumen yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.